Hai sobat-sobat semua, ketemu kembali dalam video pembelajaran spesial kali ini. Ingat, banyak masalah akan jadi lebih mudah kalau kita banyak marsiajar. Halo sobat sekalian, kali ini kita kembali membahas tentang tenses dalam bahasa Yunani Koine, yaitu bahasa yang digunakan dalam teks perjanjian baru Alkitab yang kita gunakan. Ada 6 tenses yang digunakan di dalam bahasa Yunani Koine atau bahasa asli Alkitab perjanjian baru kita. Apa itu tenses? Ini sudah dibahas dalam video sebelumnya, ya. Nah, ada 6 tenses. Yang pertama adalah tenses present. Ingat, tenses itu memiliki 2 bahasa, yaitu time of action dan kind of action. Coba kita lihat, ini saya gambarkan, semoga ini bisa membantu ya, untuk lebih gampang dipahami. Nah, ini ya, ingat semua keterangan waktu ini merujuk kepada keterangan waktu si penulisnya, bukan kita, ya. Nah, ini posisi lampau saya buat warna ungu muda, terus waktu sekarang ini katakan saja ini ya, saya buat di dalam warna orange, lalu ini hijau muda untuk akan datang, waktu yang akan datang. Kita bagi ya, anggap saja ini ungu, ini orange, yang waktu sekarang, waktu akan datang ini adalah hijau muda. Nah, tenses itu posisinya di sini, ini present. Saya buat titik-titik ini karena terjadi berulang-ulang. Sekarangnya penulis. Kalau tenses imperfect berulang-ulang tapi di masa lampau. Aorist di masa lampau tapi satu kali saja selesai. Tenses pluperfect ini dampaknya hanya terjadi sampai pada masa lampau saja, hanya sampai masa lampaunya si penulis dapat dirasakan si penulis, tidak sampai waktu ketika penulis mengatakan tentang kata kerja itu. Berbeda dengan tenses perfect. Tenses perfect terjadi sekali selesai di masa lampau, tapi dampaknya dirasakan penulis ketika si penulis mengatakan atau menuliskan hal itu. Jadi ketika si penulis, katakan saja andaikan penulis sedang menulis teks itu, menulis kata kerja itu pada malam hari, pada malam itu pun dia masih, atau beberapa hari pun ke depan dia masih merasakan dampak dari kata kerja itu, atau kata kerja dengan tenses perfect tadi. Ya, inilah tenses dalam bahasa Yunani Koine yang perlu kita pahami untuk mempelajari kitab perjanjian baru. Oke, kita lanjutkan. Untuk tenses present aktif indikatif, kita bisa lihat contohnya ada di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Ya, kata tidak berbuat dosa lagi ini dari kata amartane. Tensesnya present aktif indikatif orang ketiga singular. Dari mana bisa kita ketahui hal ini? Nah, alat bantu yang paling gampang adalah Bible Walk. Tetapi kalau kita belajar melihat materi ya, buku yang saya sudah tulis, maka dari akhiran ini bisa kita ketahui tensesnya, voice-nya, mood-nya, person dan number-nya. Dengan melihat akhiran A ini kita tahu bahwa tensesnya adalah present, voice aktif, mood indikatif, orang ketiga singular. Tapi oke lah, kalau kita memang belum mampu menghafal seluruh akhiran,
alat bantu yang kita gunakan adalah Bible Walk. Nah, sekarang kita coba langsung praktek ya. Gimana caranya? Ya, kita buka Bible Walk kita. Sekarang kita akan buka Bible Walk-nya ya. Tadi 1 Yohanes 3 ayat 6. Ya, di kolom ini kita tulis 1 spasi JOH, tulis dalam bahasa Inggris 3 huruf saja. Spasi pasalnya, spasi ayatnya, 1 Yohanes 3 ayat 6 tadi ya. Nah, ini dia. Ini kebetulan terlalu banyak terjemahan, saya coba hapus beberapa terjemahan ya. Saya cuma pakai satu saja yang bahasa Inggris, bahasa Yunaninya juga cukup satu saja, bahasa Indonesia juga cukup satu saja supaya tidak terlalu banyak dan membingungkan. Nih, 1 Yohanes 3 ayat 6. Tadi ada kata amartanei. Teman-teman coba lihat, ini saya arahkan kursornya di kata amartanei, maka akan muncul tulisan verb indikatif present active third person singular. Nah, itu dijelaskan ya. Hanya memang di dalam bahasa, dalam aplikasi ini yang pertama kali disebutkan adalah mood-nya. Ya. Terus tensesnya, terus voice-nya yang disebutkan. Sementara saya berharap kita nanti untuk seterusnya menyebutkan pertama kali itu tensesnya, ya, bukan mood-nya, tapi tensesnya yang akan kita sebutkan lebih dulu. Lalu kita sebutkan voice-nya, lalu kita sebutkan mood-nya, lalu person number-nya. Nah, ini dari sini kita gampang mengetahui bahwa ini adalah tenses present aktif indikatif orang ketiga singular. Kalau di dalam bahasa Indonesia, LAI menerjemahkannya adalah karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Jadi kata amartane ini tadi ya, kita coba lihat artinya menurut kamus-kamus atau leksikon. Ya, apa itu leksikon? Leksikon adalah kamus yang menjelaskan, menerangkan makna kata itu pada masanya. Ya, karena ini Yunani koine yang digunakan para penulis kitab di masanya, apa kata-kata itu, apa makna kata-kata itu. Itulah fungsi dari leksikon atau kamus. Nah, di mana kamus itu bisa kita lihat di sini, di bagian ini. Ini ada word analysis, ada resource summary. Nah, klik saja resource summary. Nah, ini ada banyak leksikon. Ada Freeberg, ada Berkeley, ada Lonida, ada Liddell, ada Thayer, ada Gingrich, dan seterusnya. Ini adalah kamus-kamus. Nah, caranya adalah kita arahkan kursor kita kepada kata kerja tadi, amartane, untuk kita cari apa maknanya sebenarnya pada masa lampau. Kita arahkan kursor, lalu teman-teman tekan shift di keyboard ya, di keyboard laptop kita atau komputer kita, tekan shift. Kenapa kita harus tekan shift? Supaya ini nggak gerak-gerak ya, supaya ini tidak berubah. Coba lihat, coba teman-teman semua perhatikan layar ini yang sebelah kanan. Kalau kursor saya ini bergerak, maka dia akan berubah pula. Karena dia akan secara otomatis memberikan referensi makna tentang kata yang saya tunjuk dengan kursor. Tapi kalau saya arahkan katanya di sini, lalu saya tekan shift, ya di keyboard saya tekan shift-nya, terus saya tekan, maka kemanapun saya arahkan kursor saya ini ke kata apapun, ini tidak akan berubah. Bagian ini tidak akan berubah. Dia sudah terkunci pada kata amartane tadi. Begitu ya cara kerjanya, arahkan kursor kita kepada kata yang kita cari, lalu tekan shift, lalu kita berpindah ke layar ini. Lalu kita lepaskan tekan shift tadi ya. Nah, kita sudah bisa lepas, tidak perlu tekan shift lagi. Lalu kita sekarang mencari kamus mana. Nah, saya menyarankan kamus-kamus ini bisa kita gunakan. Dan contoh saja kita cari yang dari Lonida. Kita klik kata amartano
ya, karena kata dasarnya adalah amartano. Nah, ini dia jelaskan, to act contrary to the will and law of God. Oh, ternyata berdosa itu bicara tindakan yang menentang kehendak dan hukum Tuhan, ya. Jadi, nah, menurut Leonida itu bertentangan dengan kehendak Allah. Atau amartane itu artinya bertentangan dengan kehendak Allah atau hukum Tuhan. Nah, jadi lebih tepat diterjemahkan kata tidak berbuat dosa lagi ini lebih tepat kita terjemahkan dia sungguh-sungguh ini kita dapat dari indikatifnya tidak terus-menerus. Terus-menerus ini kita dapat dari tenses presentnya, ya, karena present itu sekarang dan berulang-ulang. Jadi dia sungguh-sungguh tidak terus-menerus bertentangan dengan kehendak Allah. Kata bertentangan ini tadi kita temukan dari Leonida Lexicon. Nah, kalau kita terjemahkan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam ini ya. Karena itu setiap orang yang tetap berada dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Atau kata tidak berbuat dosa lagi ini kita terjemahkan dia sungguh-sungguh tidak terus-menerus bertentangan dengan kehendak Allah. Oke, jadi ini adalah tenses present aktif indikatif. Nah, selanjutnya kita akan lihat untuk tenses present pasif indikatif. Nah, tenses present pasif indikatif dalam Kolose pasal 2 ayat 20 bisa kita lihat itu ada kata kamu menaklukkan dirimu. Kita tulis Kolose 2 ayat 20. Ya, kita coba cari. Tulis 3 huruf pertama saja dalam bahasa Inggris, Kolose 2 spasi 20. Enter. Nah, ini ya. Kolose 2 ayat 20. Nah, ada kata dogmatiseste tadi ini, yang terakhir ini. Cara untuk mengetahui tensisnya, arahkan kursor, akan muncul nanti. Nah, ini di bawah ini ya, tulisan merah, dogmatisomai, kata dasarnya, verb indikatif present pasif, orang kedua plural, ya, jadi orang kedua jamak. Coba kita lihat langsung, ya. Dogmatiseste ini kita tekan shift, kita lihat arti-artinya di sini. Ya, cepat saja. Saya sudah tadi contohkan ya caranya. Sekarang kita langsung lihat saja artinya. Menurut Freeberg artinya ditundukkan. Kalau menurut Thayer Lexicon diatur atau meletakkan diri ini maksudnya ya di bawah peraturan. Jadi lebih tepat diterjemahkan kalian sungguh-sungguh secara terus-menerus sedang diatur. Mengapa kalian sungguh-sungguh secara terus-menerus sedang diatur? Kaliannya dari orang kedua plural, ya, kalian atau kamu. Sungguh-sungguhnya dapat dari indikatif. Terus-menerusnya kita dapat dari tenses present, ya. Kata sedang juga begitu dari tenses present karena waktunya sekarang. Nah, diatur ini kita dapat dari kamus tadi ya, dari kamusnya si Thayer ya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kalian sungguh-sungguh secara terus-menerus sedang diatur pada rupa-rupa peraturan? Nah, yang terakhir untuk tenses present middle indikatif di dalam Yakobus pasal 5 ayat 6 dikatakan kamu telah menghukum, ya, bahkan membunuh orang yang benar, dan ia, ini orang benar, tidak dapat melawan kamu. Kata ia tidak dapat melawan kamu dari kata antitasetai, ya, present middle indikatif orang ketiga singular. Berarti sebenarnya lebih tepat diterjemahkan, ia sungguh-sungguh secara terus-menerus tidak dapat melawan kamu
untuk kepentingannya. Kata antisestai ini dari kata dasar antitaso, artinya menurut Friedberg menyeting diri untuk tidak melakukan perlawanan. Ingrid Lexicon memberikan arti tidak menunjukkan perlawanan. Jadi lebih tepat kalau kata ini diterjemahkan, ia sungguh-sungguh secara terus-menerus menyeting dirinya sendiri untuk tidak melakukan perlawanan terhadap kamu, ya. Jadi kalau kita terjemahkan secara utuh kalimat ayat ini, kamu telah menghukum, bahkan membunuh orang-orang benar, dan kata ia tidak dapat melawan ini sebenarnya dapat kita terjemahkan, dan ia atau orang benar itu sungguh-sungguh secara terus-menerus menyeting dirinya sendiri untuk tidak melakukan perlawanan terhadap kamu. Nah, ini adalah contoh cara menganalisa teks, ya, untuk pembelajaran tenses. Nah, saya berpesan kepada semua peserta kelas juga, pembuatan tugas disesuaikan dengan tenses yang atau analisa tenses seperti ini, ya. 3 contoh tadi yang sudah saya berikan. Jadi mulai dulu dengan ayatnya, lalu kata apa yang dianalisa, analisa maknanya berdasarkan kamus, lalu sebaiknya kalimat teks Alkitabnya seperti apa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih udah belajar bersama. Jangan lupa subscribe dan bantu share video ini ya. Thank you.